Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika TPABS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum dibahas pada bagian yang pertama. Soalnya diantaranya sebagai berikut. Seorang pelari sedang melakukan pemanasan dengan mengelilingi tepi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 30 meter. Ketika ia sudah melakukan 3,5 kali putaran, maka besar perpindahan yang terjadi adalah, dalam hal ini si pelari bergerak mengelilingi lingkaran, berarti lintasannya adalah berupa lingkaran. Dia mengelilingi lingkaran dengan jari-jari 30 meter. Ini 30 meter. Ya. Misalkan titik A adalah startnya, ya. Maka dia berputar selama atau sejauh 3,5 kali putaran, ya. Kalau kita gambarkan berarti dia bergerak dari A, ya. Kemudian menuju ke A lagi itu 1 kali, ya. Kemudian yang kedua, kemudian dia melewati lingkaran ini sampai yang ketiga, ini 3 kali ditambah setengahnya. Nah, berarti sebenarnya si pelari ini dia berpindah dari posisi A menuju misalnya posisi B. Ya. Dia berpindah dari posisi A menuju posisi B. Nah, perpindahan yang dilakukan oleh pelari itu, ya, S itu sama dengan, ya, dari A menuju B. Karena di sini yang ditanyakan adalah perpindahannya. Perpindahan itu adalah jarak terpendek dari posisi semula menuju posisi akhir. Sehingga besar perpindahannya ini sama dengan diameternya. Ya. Berarti besar perpindahannya itu sama dengan diameter lingkaran, yaitu 2 kali R atau 2 kali 30 meter. Sama dengan 60 meter. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, pada sebuah lampu tertulis 40 watt 220 volt. Agar daya lampu menjadi 1/4 kali semula, maka tegangan yang digunakan besarnya, ya, kita lihat di sini yang diketahui P1 daya lampu mula-mula adalah 40 watt. Kemudian tegangan yang digunakan mula-mula adalah 220 volt. Agar daya lampu menjadi 1/4 kali semula, berarti P2-nya sama dengan 1/4 P1. 1/4 dikalikan 40, yaitu sama dengan 10 watt. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah V2-nya sama dengan berapa. Kita akan menggunakan persamaan daya yang digunakan pada tegangan yang berbeda. P2 itu sama dengan V2 per V1 kuadrat dikalikan dengan P1. Kita bisa selesaikan persamaannya. P1-nya pindah ruas ke kiri, P2 dibagi P1 sama dengan V2 per V1 kurung kuadrat. Sekarang kita masukkan nilainya saja. P2-nya adalah 10, P1-nya adalah 40, sama dengan V2 per V1 kuadrat. Nah, agar kuadratnya hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Yang di sebelah kiri 10 dibagi 40 kan 1/4, akar 1/4 itu sama dengan setengah. Setengah sama dengan V2 per V1. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa V2 itu sama dengan setengahnya V1, yaitu setengah kali V1-nya 220 volt, sehingga V2-nya adalah 110 volt. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya adalah tentang dawai. Sebuah bunyi dihasilkan dari dawai dengan skema gelombang dawai sebagai berikut. Cepat rambat bunyi di udara adalah 342 meter per sekon. Frekuensi nada dasar dari dawai tersebut adalah, ya, dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa
panjang dawai L sama dengan 60 cm. Ini kita jadikan meter sama dengan 0,6 meter. Kemudian cepat rambat bunyi di udara, V-nya sama dengan 342 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi nada dasar F1 dari dawai tersebut. Ini adalah dawai dengan ujung terikat ya. Maka frekuensi nada dasarnya adalah V per 2 kali L. Kita tinggal masukkan nilainya. V-nya 342 dibagi 2 kali 0,6. 342 dibagi 1,2 ya. Sehingga hasilnya adalah 285 Hz ya. Kalau yang ditanyakan adalah frekuensi nada dasar, berarti besarnya 285, kita menggunakan rumus yang ini ya. Kalau yang ditanyakan adalah nada atas pertama, berarti F2 itu sama dengan 2F1. Kalau nada atas kedua, F3, berarti sama dengan 3F1 ya. Dan seterusnya. Soal berikutnya, perhatikan spesifikasi sebuah almari es berikut. Almari es tersebut dinyalakan 24 jam setiap hari. Tarif listrik per kWh adalah 1.300. Biaya operasional almari es tersebut dalam 1 bulan 30 hari adalah saat ini kita akan berbicara tentang biaya listrik ya. Biaya listrik itu dihitung dengan mengalihkan antara energi yang digunakan, kemudian dikalikan dengan waktu, dan dikalikan dengan harga per kWh. Nah, yang pertama kita lihat ya, spesifikasi dari almari es ini ada di sebelah sini. Dayanya adalah 100 watt. Ya, ini kita gunakan untuk menghitung energi listrik yang digunakan ya. Energi listrik itu W sama dengan V kali I kali T, atau bisa juga dengan P daya dikalikan dengan waktu penggunaan. P-nya menurut spesifikasi di sini P-nya adalah 100 watt ya. 100 watt digunakan 24 jam per hari. Ini waktunya 24 jam. Jam itu hours ya. Sehingga energi yang digunakan setiap harinya adalah 2400 watt hours ya. Karena biaya operasional itu adalah tiap kilowatt hours, maka kita jadikan satuannya menjadi kWh, yaitu 2,4 kilowatt hour atau 2,4 kWh. Jika 1 kWh harganya 1.300 dan digunakan selama 30 hari, maka biaya yang dikeluarkan adalah 2,4 kWh dikalikan dengan biaya per kWh 1.300 dikalikan dengan jumlah hari, yaitu 30 hari ya. Kalau dihitung hasilnya adalah 93.600 rupiah. Sehingga jawaban untuk persoalan ini adalah yang E. Soal berikutnya adalah tentang panjang gelombang. Seutas tali salah satu ujung digetarkan sehingga pada tali terbentuk pola gelombang sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Rambatan gelombang dari titik A ke titik B memerlukan waktu 0,9 detik. Cepat rambat gelombang tersebut adalah ya. Dalam persoalan ini kita tahu ya bahwa cepat rambat gelombang atau V itu sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periodenya atau lambda per T. Sehingga untuk menentukan V-nya kita harus mencari lambda dan T-nya terlebih dahulu ya. Dari gambar ini nampak ya bahwa ketika gelombang dari A menuju B, dia membutuhkan waktu 0,9 detik ya.
Dari A ke B itu ada 1, 2, 3 panjang gelombang. Berarti ini adalah 3T. Periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu panjang gelombang ya. Karena ada 3 panjang gelombang, maka di sini adalah 3T, waktunya adalah 0,9 ya. Dengan demikian T-nya sama dengan 0,9 dibagi 3 sama dengan 0,3 sekon. Itu adalah T-nya. Nah, kemudian dari garis merah ini dinyatakan posisi dari misalnya titik C menuju ya titik B itu panjangnya 30 cm. Dari C menuju B itu ada 1, 2 ya. Ada 2 lambda, 2 panjang gelombang panjangnya 30 cm. Sehingga lambdanya adalah satu panjang gelombangnya 30 dibagi 2, yaitu 15 cm. Nah, dari sini kita bisa masukkan dalam persamaan V. V sama dengan lambda per T, lambdanya 15 cm. Kalau kita jadikan meter berarti 0,15 meter ya. 0,15 dibagi dengan 0,3 yaitu 0,5 meter per sekon. Sehingga cepat rambat gelombang tersebut atau V-nya adalah yang B, 0,50 meter per sekon. Pertanyaan berikutnya, sebuah ambulan yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam melintas di depan seorang penyeberang jalan yang berdiri diam di tepi jalan. Ambulan tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi 540 Hz ya. Cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon. Frekuensi bunyi yang diterima penyeberang jalan setelah ambulan melewati di depannya adalah ya. Ini adalah peristiwa efek Doppler ya. Misalnya ini kalau kita gambarkan ini adalah ambulannya, dia membunyikan sirine ya. Kecepatan mobil ambulan dia sebagai sumber bunyi ya, adalah 72 km per jam, dijadikan dalam meter per sekon adalah 20 meter per sekon. Kemudian frekuensi sirine atau frekuensi sumbernya adalah 540 Hz ya. Dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang diterima penyeberang jalan setelah ambulan melewati. Berarti orangnya kira-kira ada di sini ya. Setelah ambulan melewati, dia bergerak. Kalau demikian berarti sumber bergerak menjauhi pendengar. Untuk sumber yang bergerak menjauhi pendengar, maka V sumbernya adalah positif. Sementara V pendengarnya karena dia diam di tepi jalan, maka VP-nya sama dengan 0. Kita akan menggunakan persamaan efek Doppler. Frekuensi pendengar FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus Vs kali Fs. Kita masukkan V-nya adalah 340 ya. Kemudian ditambah V pendengarnya 0 dibagi 340 ditambah 20 ya, dikalikan 540. Berarti sama dengan 340 dibagi 360 dikalikan dengan 540. Ini 34 dibagi 36 ya, 17 per 18 dikalikan 540 sama dengan ini hasilnya 550 Hz. Sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengar ini adalah yang C, 550 Hz. Berikutnya soal tentang titik berat ya.
2 buah plat logam masing-masing berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm dan 20 cm dalam bentuk bujur sangkar dan berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi. Berikutnya 2 buah plat homogen masing-masing berikutnya tentang titik berat. 2 buah plat homogen masing-masing berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm dan 20 cm dan berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 10 cm diletakkan salah satu sisinya sehingga membentuk bangun sebagaimana gambar berikut. Letak koordinat titik berat bangun gabungan tersebut di titik A adalah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa panjang ini ini adalah 10 ya. Kemudian yang di sini adalah 20 ya. Kemudian bujur sangkarnya di sini 10, yang di sini adalah 10 ya. Kalau kita lihat, kita bisa membagi bangun ini ada 2. Yang pertama adalah yang ini adalah luasan yang pertama ini ya. Kemudian yang bujur sangkar ini adalah luasan yang kedua. Nah, kita akan mencari koordinat titik beratnya. Yang pertama kita perlu tahu luasan yang pertama A1 itu sama dengan 20 dikalikan 10 sama dengan 200 cm persegi. Kemudian untuk yang luasan kedua itu 10 kali 10 yaitu 100 cm persegi. Nah, berikutnya kita cari X ya. X1 atau titik berat pada bangun yang pertama. X1 ya. Karena ini panjang sisinya 10, maka letak X1 itu ada di sini ya. Nah, ini kalau kita gambarkan di tengahnya, maka ini adalah X1. X1 sama dengan 5 cm ya. Kemudian X2 ini ada di sini di tengahnya gini ya. Ini adalah X2 ya. X2 sama dengan 10 ya, ditambah separuh dari 10 ya. Sehingga di sini adalah 15 ya. Kemudian untuk Y1 ini posisi Y1 berarti ada di 10 cm. Kemudian untuk Y2 ya, kita lihat di sini ini adalah Y2, 10 bagi 2 adalah 5 cm ya. Ya, kita tuliskan X1 nya sama dengan 5, kemudian X2 nya sama dengan 15 ya. Y1 sama dengan 10, kemudian Y2 sama dengan 5. Semuanya dalam bentuk cm ya. Ini cm. Nah, kemudian untuk mencari X ya. X itu sama dengan, kita gunakan rumus titik berat yaitu A1 X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A1 tambah A2, karena di sini ada 2 bangun ya. A1-nya 200, X1-nya 5 ditambah A2-nya 100 dikalikan dengan X2-nya adalah 15 ya, dibagi 200 ditambah 100, 300 ya. Kita bisa sederhanakan masing-masing atas dan bawah dibagi 100, tinggal 5 kali 2 adalah 10 ditambah 15 dibagi 3, yaitu 25 dibagi 3, 8, sisanya 10 bagi 3 ya, 8,3 cm. Itu untuk yang X ya. Nah, kemudian untuk menghitung Y berarti sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 ditambah A2.
Berarti ini 200 kalikan Y1 nya 10 ditambah 100 dikalikan 5 dibagi dengan 300 ya. Ini kita garis ya biar nggak rancu ya. Kita lanjutkan, ini masing-masing dibagi 100 sehingga tinggal 20 ditambah 5 dibagi dengan 3, ternyata sama ya, yaitu 25 dibagi 3, hasilnya 8,3 cm ya. Sehingga koordinat titik A adalah 8,3 dan 8,3. Jawabannya adalah yang E.